Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Masih kembali lagi dengan saya, Bapak Alim, Guru Sejarah Indonesia Wajib. Ya, di belakang saya ada Bapak Supri yang ganteng. Belajar yang giat. Nah, siap. Baik, untuk hari ini kita lanjutkan pembelajarannya. Kemarin bahwasanya kita sudah mempelajari mengenai kekuasaan VOC, yang mana VOC itu adalah kejepit kursi, kongsi dagang Belanda, ya kan. Jadi banyak pedagang Belanda yang ke Nusantara, akhirnya daripada bersaing sesama pedagang Belanda, akhirnya membentuk kongsi dagang VOC yang akhirnya juga mengalami kemunduran berikut dengan hak-hak istimewanya. Nah, untuk hari ini, jadi saya akan menjelaskan, sebelum kita mulai, mari kita buka dengan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk bab 1 kita lanjutkan di perebutan hegemoni bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Maksudnya perebutan hegemoni itu mereka ingin menguasai Indonesia. Nah, kita lihat siapa saja yang ingin menguasai. Yang pertama adalah masa pemerintahan Willem Daendels. Herman Willem Daendels. Ini menguasai selama 3 tahun, ya, memerintah di Nusantara. Nah, salah satu kebijakan fenomenal Daendels adalah membangun jalan raya Pos de Groot, Posweg, yang menghubungkan antara Anyer hingga Panarukan. Nah, di sini di sebelah kanan, jika kalian lihat, ini adalah peta. Ini bukan Dora ya, kubeta, bukan itu ya. Ada peta ya. Ada peta Pulau Jawa dan Madura. Nah, ini adalah versi Belanda. Ini daerah Belambangan, Malang, Surakarta. Ini masih dalam bahasa-bahasa ejaan lama. Nah, Anyer sampai Panarukan itu Anjer ini dari daerah Jawa Barat. Kemudian sampai ke Panarukan. Nah, ini sampai sini. Nah, kalau yang menghubungkan antara Jawa dan Madura itu jembatan Suramadu. Nah, selain membangun jalan raya, Daendels membangun pelabuhan militer di ujung kulon, di Merak dan Surabaya untuk memperkuat pertahanan. Jadi tugas utamanya Daendels adalah membuat pertahanan agar tidak dikuasai oleh negara lain. Ya. Oleh karena kebijakannya menjual tanah kepada swasta, pemerintah Belanda memberhentikan Daendels dari jabatannya sebagai gubernur jenderal. Kemudian, Daendels digantikan oleh Jan Willem Jansen tahun 1811. Ya, mohon maaf, abaikan suara di belakang saya, ya kan? Nah, tugasnya Jansen adalah memperbaiki Pulau Jawa yang ditinggalkan Daendels. Memperbaiki artinya karena dulu tanah-tanah dijual ke swasta. Pak, isu jajah Indonesia nggak, Pak? Diminta kembali tanahnya, ya. Kemudian memperkuat pertahanan Jawa untuk membendung serangan Inggris, ya. Memperkuat pertahanan Jawa untuk membendung serangan Inggris. Kemudian faktanya Jansen itu tidak memiliki tidak memiliki kecakapan sesuai yang diharapkan. Aku lagi rekaman, Pak. Nah, saat mendapat serangan Inggris, Jansen memilih mengungsi ke Semarang. Nah, kemudian akhirnya ya Belanda kalah sama Inggris. Nah, ditandatangani pada 18 September 1811 ya, dari kapitulasi Tuntang. Pulau Jawa diserahkan kepada Inggris dan semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. Misalnya Bang Jansen ini kurang ajar ya. Nah, kemudian Nusantara akhirnya dikuasai oleh Inggris pada tahun 1811 sampai 1816, selama 5 tahun. Yang pertama menguasai adalah Sir Thomas Stamford Raffles. Nah, saat Indonesia diduduki Raffles, ya,
Raffles berusaha menghapus feodalisme dengan mengangkat penguasa lokal sebagai pegawai pemerintah. Nah, di zaman Belanda pribumi ra oleh menguasai pemerintah, saiki zaman Raffles oleh. Nah, salah satu kebijakan Raffles dalam bidang ekonomi adalah menerapkan sistem sewa tanah untuk menggantikan sistem penyerahan wajib. Jadi bayar pajak tanah ya. Zaman saiki pajak bumi dan bangunan ora patek ngrepoti, setahun pisan. Nah, kemudian warisan Raffles yang dapat kita temui pada masa kini adalah bukunya, buku karya Raffles sendiri yaitu History of Java, Sejarah Jawa, dan Kebun Raya Bogor yang dirintis oleh istri Raffles. Kalau Kebun Raya Bogor ini yang bangun, yang ngerintis istri Raffles yaitu Olivia Marian. Nah, mungkin sekarang yang dijadikan Istana Bogor itu ya, dekatnya. Kemudian perebutan hegemoni bangsa selanjutnya yaitu masa penerapan sistem tanam paksa. Wis kon nandur cek dipaksa. Ini maksa uangnya apa maksa tumbuhannya kon tumbuh. Nah, gambar ini adalah potret di mana pribumi dan apa ini company itu ngawasi perkebunan. Itu panen tebu ya. Dicetuskan oleh Johannes van den Bos. Nah, kebijakan tanam paksa mulai diberlakukan pada tahun 1830 serta difokuskan pada peningkatan produksi tanaman yang laku di pasaran internasional seperti kopi, tembakau, tebu, teh, dan nila. Nah, seperti yang kalian tahu di Karanganyar sendiri itu juga punya pabrik gula. Wah, itu pabrik sejak zaman penjajahan ya. Kemungkinan juga sebagai tempat produksi pengolahan tebu menjadi gula. Karena itu laku di tingkatan internasional. Bagi Belanda, pelaksanaan tanam paksa mendatangkan keuntungan. Keuntungan yang diperoleh Belanda sekira 967 juta gulden. Oh, silahkan dikonversikan sendiri, tanya guru ekonomi ya. Kemudian bagi bangsa Indonesia, tanam paksa menyengsarakan. Meskipun demikian, melalui tanam paksa, bangsa Indonesia mengenal jenis komoditas baru yang laku di pasar internasional. Sampai sini saya harap tidak ada yang ditanyakan. Kemudian masa penerapan politik pintu terbuka atau sistem ekonomi liberal. Politik pintu terbuka dilatar belakangi oleh penderitaan rakyat akibat sistem tanam paksa. Kemudian ditandai dengan Undang-Undang Agraria, Agrarieswet tahun 1870, dan pelaksanaannya para pemodal asing diberi kebebasan menanamkan modalnya di Indonesia. Sementara itu, pemerintah kolonial bertindak sebagai pengawas, pelindung, dan penyedia fasilitas bagi para penanam modal. Nah, jadi ini sudah mulai membuka untuk asing. Jadi programnya Dendrus mau apa itu? Nah, dalam perkembangannya, sistem ekonomi liberal tidak lebih baik dari sistem tanam paksa karena tidak dapat membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Podo wae yang sarakne wong Indonesia. Nah, terus apa penyebabnya sistem ekonomi liberal gagal memberi kesejahteraan rakyat dan justru semakin menyengsarakan rakyat? Penyebabnya ya kalian cari ya. Kemudian kalian pasti bertanya-tanya, kok tiba-tiba tadi langsung sistem tanam paksa tahun 1830? Wah, sebenarnya gini, jadi ketika Belanda kalah dengan Inggris, kemudian kan Indonesia dikuasai oleh Inggris. Nah, kemudian karena ada Traktat London sekitar tahun 1830, bahwasannya Inggris dan Belanda mengadakan perundingan untuk Ijolan Gon. Jadi Belanda mempunyai wilayah di Semenanjung Malaya, kemudian Inggris punya wilayah di Nusantara. Nah, akhirnya bertukar melalui Traktat London dan akhirnya kita dikuasai Belanda kembali. Kemudian ada tanam paksa itu tadi. Nah, semoga kalian bisa mengerti sampai di sini. Kemudian apa namanya?
Bentar. Ya maaf tadi ada kendala sedikit. Dan kesimpulannya bahwasannya hegemoni bangsa Barat di Indonesia itu memberikan pengaruh yang signifikan, baik itu positif maupun negatif. Bahwasanya kalaupun kita menuntut mereka dalam hak asasi manusia, tentu saja mereka juga akan diadili, tapi tidak diurus sepertinya. Tapi Belanda sampai sekarang sedang mengusahakan untuk memberikan kompensasi pada Indonesia. Jadi untuk hari ini tugasnya silahkan kalian kerjakan. Nanti saya share di WA saja ya. Kalian kerjakan LKS bab 1. Baik, terima kasih untuk hari ini. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.